Tema yang diusung di sini adalah dari warga untuk bumi. Ke bumi ya. Ada khusus warga, ada bumi. Ini loh, pertanyaannya, maaf ya, saya kesini nih. Iya. Punya TPA di rumah sendiri, bisa nggak? Ini justru saya bawa ini, bisa kelihatan nggak ya? Ada dua. Yang satu, yang lebih kecil. Ini 15 liter, ditanam di tanah. Oh, oke. Ditanam di tanah seperti ini, dia bolong. Ya. Dia bolong. Nah, kemudian si sampah itu akan masuk sini. Itu sampah organik atau semua? Sampah dapur, sampah sisa. Tapi beda organik campur? Organik jangan sampah daun ya, terlalu kecil gitu ya. Nah, ini nanti masuk sini, cairan lindinya akan menyuburkan sekitarnya. Iya, betul ya. Gitu ya. Manusia itu kan pada dasarnya adalah khalifah. Khalifah di muka bumi. Apa sih di muka bumi? Tujuannya adalah menjaga kelestarian dan memakmurkan bumi, bukan merusak. Sekarang ini karena keserakahan, merusak sehingga di Tapanuli terjadi bencana, di Sumatera Barat terjadi bencana. Itu katanya Pak Dokter tadi pagi diskusi, itu yang namanya di danau apa? Penuh dengan kayu-kayu yang dari atas turun semua. Iya. Berarti kan ada penebangan, udah ditebang. Nah ini kan, maaf ya, ini kan ngawur, serakah. Nggak ada sama sekali kegelisahan gitu. Nah, kegelisahan itu menyebabkan teman-teman ibu-ibu, terutama kan yang itu rasa ibu-ibu, 7 ibu-ibu kita ngomong, ayo bikin yuk kegiatan. Jadilah Glow. Glow itu gerakan lingkungan, O-nya tuh zero, W-nya tuh waste. Tanpa waste. Ya, itu kayak gitu. Ini ada di topiku tuh kayak gitu. Jadi, Pak Sony, nanti kita pengen ngulas lebih dalam tentang Glow ini seperti apa. Memang kan hari ini keadaan bahwa Indonesia ini lagi nggak baik-baik saja nih, banyak bencana alam, terutama sekarang di Sumatera kan. Apakah kita nanti bisa ada hubungannya dengan Glow ya? Seperti apa nanti kita akan gali lagi. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan bicara tentang konsep lingkungan, dan ini kebetulan narasumbernya beliau Pak Sony sudah hadir. Sudah. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Dan host kita yang cantik, cakep ini Pak Tono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jagoan kita nih, host kita Pak Anur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bicara dengan Pak Sony. Mari Pak Sony, tentang Glow itu seperti apa sih? Tema yang diusung di sini adalah dari warga untuk bumi. Ke bumi ya. Ada khusus warga, ada bumi. Warga itu kenapa? Karena saya menganut CBD. CBD itu Community Based Development. Jadi pengembangan wilayah itu atau perumahan itu Community development dari warga, bukan struktural, bukan dari Pak RW, Pak RT atau siapa saja boleh ikut. Ya, itu idenya kan pasti banyak sekali. Bentuknya salah satunya adalah pengelolaan sampah. Gitu. Salah satu bentuk aja. Terus yang lain adalah bumi. Jadi intinya adalah kita bantu lingkungan, kita bantu Pak RW, Pak RT, kita bantu warga, siapa saja gitu, dengan ide apa saja sekecil-kecilnya, khususnya untuk bumi, dan salah satunya itu Glow. Apakah Glow ini kan berarti zero waste? Kan sekarang ada mesin untuk sampah apapun dibakar, tapi tertutup, sehingga nanti tidak berasap dan tidak ada waste-nya. Apakah itu termasuk salah satu yang Bapak buat atau yang lain? Keinginannya begitu, itu kan incinerator ya. Iya, incinerator ya. Itu. Oh, tapi harganya mahal sekali gitu, sangat mahal. Iya. Ratusan juta loh. Iya. Dalam perjalanan saya itu sampai pada titik pembakaran adalah emas. Masalahnya sekarang pembakaran adalah emas ya. Emas ya. Emas ya, harus. Itu
paling cepat. Paling cepat ya. Cuman bagaimana kita mengedukasi lingkungan bahwa CO2 yang terbentuk itu tidak mengganggu pernapasan Masyarakat ya. Ini saya cuma Google ya, teori Google. Iya, Di iya. Google itu CO2 itu dibutuhkan pertama. Terus Iya. kedua, persentasenya masih kecil dibandingin yang dilarang gitu. Ya. Jadi sebetulnya kita bisa membakar itu, nah itu masih debatable ya. Debatable. Asal tidak berasap misalnya. Tidak berasap, ya. Karena asap bisa CO2. tembak ke tanah. Ya. Jadi dia nggak ke udara. Gitu. Ya. Kebetulan ada orang yang menghubungi saya untuk membuat mesinnya itu karena saya kan bergerak di bidang logam baja. Ya, Oh, ini buat mesinnya ya? Buat mesinnya. Buat saya mesinnya. berminat loh, Oh, Bapak berminat? sangat berminat. Oke. Pak Sony, itu kan kalau mahal itu mungkin kalau dipakainya skala kecil ya. Kalau skala 1 RW begini mungkin jadinya nggak mahal juga. Asal memang kita ada kontribusi dari warga gitu misalnya. Terlalu kecil Pak. Jadi kalau saya pikir 5 Nggak RW apa-apa. jadi satu. Jadi satu ya. 5 RW jadi satu. Oh, jadi kurang nih ya. Kurang banyak Pak. Dan itu organisasinya tuh manajemennya mesti serius. Karena itu Serius, akan ada ya. truk masuk sini ya. Mm-mm. Truk masuk sini terus ada pemilahan. Problemnya nanti Iya. di pemilahan. Pemilihan. Ada timnya Ada timnya ya. sendiri dan ada roda berjalan atau apa gitu. Dan harus dalam waktu yang singkat itu terbakar itu. Dan itu benar-benar. Oh, mungkin banyak yang nggak jalan itu karena itunya ya. Karena butuh persiapan yang luar biasa tuh ya. Iya. Levelnya tuh kalau saya ngobrol sama Pak RW, dia bilang ini levelnya level kecamatan. Kecamatan Gitu ya. Atau kabupaten. Nah sekarang kita masyarakat masa menunggu itu, gitu. Itu yang Kan nggak nunggu itu, nggak harus nunggu. Kalau yang pasti melakukan itu mulai dari bawah Pak ya. di bawah dari ini. Dan ini loh pertanyaannya, maaf ya saya kesini nih. Iya. Punya TPA di rumah sendiri bisa nggak? Ini justru saya bawa ini, bisa kelihatan nggak ya? Saya boleh berdiri? Boleh, Pak. Oke. Oke, tukaran ya Pak ya. Ya. Ada dua. TPA Yang di satu rumah sendiri. yang lebih kecil. Ini 15 liter ditanam di tanah. Oh, oke. Ditanam di tanah seperti ini, Hmm. dia bolong. Ya. Hmm. Dia bolong. Nah, kemudian si sampah itu akan masuk Itu sini. sampah organik apa semua? Sampah dapur, sampah sisa. Tapi beda organik, campur. Organik jangan sampah daun ya, terlalu Ya. kecil gitu ya. Nah, ini nanti masuk sini, cairan lindinya akan menyuburkan sekitarnya. Iya, betul ya. Gitu Ya. ya. Dan ini adalah komposter. Mm-mm. Komposter ini ini kan 60 liter nih. Iya. Nah, itu hasilnya bisa POC, yaitu pupuk organik cair Ya, dari sini. Bisa juga nanti dalam pupuk yang bekas sisa makanan. Coba kita praktekkan sebentar aja ya. Kita Ya, praktekkan ya. Silakan. Nah, POC sambil itu yang duduk menarik, dulu. Pak. Ya. POC itu yang menarik ya. Pupuk dicinta ulam tiba. Pucuk di cinta ulam di. Bukan pupuk ya. Ini Pucuk. 1000 ml air kita campur dengan 30 ml biowash. Bayu Bos nanti dijelaskan cara buatnya. Ya. Ini dulu. Biar kelihatan suaranya. Taruh internet. Apa sebenarnya? Oke. Lalu setelah kita campurkan dengan air Itu air biasa ya, Bu? air biasa, kita aduk dulu. Bio Bosnya nanti dijelaskan cara buatnya karena masyarakat biar tahu. Iya, biowash ini ada konsentratnya yang Iya. harus kita beli. Iya. Untuk pembuatan biowashnya sendiri, saya rasa Iya. nanti bisa dijelaskan oleh Pak Sony. Ya. Karena waktu juga tidak mencukupi. Lalu cairan biowash ini, biowash yang sudah dicampur dengan diencerkan, air, ya. yang sudah diencerkan, kita masukkan, minta tolong Pak Sony, Bisa dicampur kita biowash. masukkan sedikit. Iya. Bio Bos Sesuai itu dengan dicampur jumlah dari sampahnya konsentrat ya. dicampur air. Sesuai dengan jumlah sampahnya. Biasanya beli. Kalau sampahnya Iya, sedikit ya jangan terlalu banyak. Itu giminya itu kayak. Lalu kita masukkan sampah dapur, Kayak- potongan sayur, Pokoknya bekas sampah dapur sayur, lah ya. Sisa kulit makanan juga sisa bisa. makanan, kulit telur, kita campurkan. Lalu kita aduk, kita campurkan dengan cairan biowash tadi.
Setelah ini kita masukkan ke komposter untuk disimpan supaya bisa menghasilkan air yang Fermentasi. POC tadi itu dan juga pupuk Itu kompos. berapa lama? Berapa lama Pak Sony? Kalau ini bisa 3 bulan gitu. Di Oh, atas 3 3 bulan. 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi Baru itu keluar. fermentasi kan Pak ya? Iya, Sampai 300 tahun jadi betul ya, saya buang aja. Dan ini hasilnya saya Di bikin Rangkas Bitung. di rumah saya. Dekat dari sini cuma Hasilnya 2 jam. Ini konsentrat. Ini POC-nya Iya, konsentrat. ya, konsentrat ya. Jadi mesti dicampur air. Iya. Gitu. Itu warnanya Oke. jadi begitu gitu. Oke. Iya, karena hasil fermentasi. Warnanya jadi begitu ya Pak. Ah, Itu jangan salah minum kayak teh ya Pak ya. Iya. Kalau salah. Tapi sebetulnya itu diminum nggak apa-apa karena pupuk hayati itu nggak apa-apa. Oke, saya cerita sedikit Ya. cara buatnya. Jadi ini 200 ml Promix. Ini pabrikan. Kemudian dari sini dicampur 5 liter air. Ya. Kemudian dicampur supaya wangi pakai kulit nanas. Oke. 1 kilo gitu. Didiamkan 3 hari. Jadilah biowash. Konsentrat gitu ya. Cepat sekali. Gitu. Ini sendiri apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Oh, Tumbuh-tumbuhan, berat. ya. Bukan kimia. mikrobakteri ya. Bukan kimiawi. Oh, jadi intinya itu. ini sebetulnya mengundang mikrobakteri masuk. Ya. Mengundang gitu ya. Mengundang masuk ya. Jadi campur itu. Ya, gitu. Nah, Serius saya pengen buat saya pupuk bikin cair. sendiri ya. Jadi kemudian saya masukkan botol kecil-kecil. Siapa saja yang mau gitu, silakan ambil di rumah. Karena ini kalau misalnya ada truk sampah yang tidak mengambil sampah, itu biasanya nggak ada alasan mesti apa gitu. Pokoknya ibu-ibu hari ini tidak ada pengolahan sampah, berhenti di situ. Nah, tugas Glow adalah menyiapkan supaya mereka menggunakan, gitu, disemprot. Itu hilap, Bu. Diminum bisa. Jadi kalau mau coba itu biasanya kan kalau bisa. lubang apa namanya kamar mandi ya, kamar mandi kan suka bau tuh. Iya. Semprot aja, semprot sebentar aja, hilang, Iya, betul. hilang benar. Itu terfermentasi. Fermentasi ya. Pak, harganya berapa segini? Yang ini 50.000, Oh. 50.000. Itu sebenarnya Dan Pak, ini ya, nanti kalau kita dari buah-buahan bersih ya Pak, Iya. buah-buahan yang memang bukan busuk kan, kalau ini kan untuk yang busuk, buah-buahan bersih apa aja, misalnya nanas, kita proses dengan itu, Ini, ya. itu bisa diminum Pak buat kesehatan. Iya, ini terus Fermentasi. boleh diminum. Iya, Karena memang ini herbal. iya memang. Mayori- Tapi kalau semua dicampur herbal. sampah dapur sebaiknya jangan diminum Karena ada- sampah. Iya, sampah. airnya pun air ledang biasa lah, jadi bukan air yang untuk Bukan minum. air matang Bukan ya. air Kalau matang. diminum air masak. Air masak, Itu iya. bisa. Iya. Pak Sony, Dan- itu tadi kan yang Pak Sony cerita itu kan sampahnya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sini ya. Ya, Kalau sekarang sampahnya di bak sampah, disiramin ini bisa nggak? bisa. Kalau kita lihat di sini, Candi Gebang itu kayak gimana ya Candi Gebang ya? Candi Gebang, Antar gebang. ini Candi Gebang itu kan ini real nih. disiram. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Dia bentuk apa? Tempat sampah rumahan tuh. Ya. Yang atasnya ada tutupnya. Ya. Ini ada di Bandung. Saya lihat sendiri dan bicara sama orang yang bikin. Dia bikin di situ. Jadi selain ini dia bikin di sini. Oh, Oh, ini tempat sampahnya. itunya, tempat Ya sampahnya. kayak gini. Tapi yang sampah di rumah tuh Pak. Ya, ya. Di rumah Bapak juga mungkin ada gitu. Ya. Nah itu sampah itu disiram biowash dulu, masuk ke situ, udah diam. Itu 3 bulan udah mulai kelihatan ada yang jadi tanah ya. Jadi buatnya tanah dilobangin, Pak. Kasih tutup. Terus kemudian dikasih biowash dulu baru sampahnya, Masuk. sampah organiknya masuk di situ. Jadi tanahnya subur, Pak. Ini yang konsep ini. Ya, konsep ini Konsep ya. ini ya. Nah, bolong itu. Ini harganya 50.000. Sebetulnya sama ongkos kirim 50.000, adanya di Bandung. Dan karena bulky ya, Ya. jadi kalau pesen tuh sebaiknya 10. Ya, jangan 1-2. Jangan 1-2, waduh mahal sekali. Mahal itu. Ya, bulky ya. Gitu. Jadi teknologi yang dibuat ini menghasilkan produk untuk pupuk ya Pak ya? Ya. Lainnya nggak ada, cuma untuk pupuk aja. Untuk untuk bikin pupuk. Iya kan? Sebetulnya janjinya mereka adalah dalam 1 detik apapun menjadi pupuk. Istilahnya mereka atau media tanam. Karena dia skip panas, gas metan itu nggak ada lagi. Ya. Kemudian
tidak berbau dan tidak ada apa kayak belatung gitu ya. Dan itu langsung ditanam di pot kembang atau di mana. Cuman tampangnya kan nggak bagus ya. Tampangnya nggak bagus gitu. Makanya kita selalu minta bentuknya tuh bentuk yang sudah jadi tanah. Nah, untuk bisa jadi tanah, pengalaman saya itu 6 bulan. Pasti jadi tanah. Ya, Gitu. ya. Nah, ini mungkin Pak perlu dibuatkan yang sederhana bagi rumah tangga karena sebetulnya ini kan mudah sekali. Bapak tadi kan kalau dilihat, tapi orang kan kadang-kadang, aduh kok repot ya. Nah, padahal Bapak udah buat contoh nih, mudah ini. Buat apa? Mungkin dibuatkan manualnya, jadi membeli satu gini dicampur 5 liter, itu menjadi biowash. Biowash nanti baru ditaruh di situ, mungkin dibuatkan manualnya, Ya. supaya orang lebih mudah untuk mengaplikasikan. Ya. Itu saran aja, Pak. Ya, terima kasih. Nah, Terima kasih. kaitan sama itu Pak Undurnya, mungkin Pak Sony kan untuk bisa pengetahuan ini sampai ke warga, sampai ke masyarakat, karena ini bermanfaat sekali kalau Sangat, dijalankan ya. Itu pasti ada program Pak Sony seperti apa gitu, bagaimana mengedukasi warga atau mempromosikannya gitu. Ya. Yang pertama itu yang udah jadi. Kalau warga itu kan pengennya udah jadi aja. Kalau kita beli karbol tuh Iya. untuk ngepel, Ya, udah bisa dibeli selesai. Iya. Nah, Ya, kami siapkan nih konsentrat. konsentrat Bentuknya biowash. botol-botol kecil seperti ini. Ini lumayan nih bisa 1 bulan nggak habis gitu ya. Karena dicampur air kayak Ya. gini nih. Nah, kemudian aku bikin e-flyer disebar di warga gitu, gratis gitu. Momennya tuh pas Lebaran, Natal, pokoknya yang atau pas Yang lebih besar lah. begitu Pak RW cerita mengenai TPA Madep gitu, saya keluar langsung gitu. Nah, kemudian saya tawarkan, silakan kalau mau, silakan kontak saya gitu. Ya. Ya, gitu. Itu Bisa beli biowash ke sini, bisa buat sendiri kan gitu. Nah, untuk biar membuat sendiri, diajari. Ya. Jadi komunitas kecil-kecil, saya datang ke rumahnya. Ya, waktu itu saya datang ke rumah Bapak ya, ngajarin gitu, cara bikinnya, sebegitu mudah gitu. Cara bikinnya sehingga getok tular gitu, siapa Ya, aja ya, bisa ya. gitu. Itu yang kami lakukan. Nah. Ya. Kalau Pak. di warga sendiri sudah ada ini Pak, program apa Bapak untuk datang ke warga-warga gitu? Ya, ada. Tapi anorganik. Anu, Nah, ini bentuknya gini, maaf sekali lagi. Ini jadi di rumah-rumah tuh bisa ada plastik karton untuk botol plastik. Jadi botol plastiknya Dimasukkan itu ke masuk plastik. sini. Ya. Ini kartonnya masuk sini. Ya. Nah, kemudian Yang sampah dapur lain lagi. setiap hari Kamis itu ada Pak Dika namanya. Dia bawa motor yang ada box itu. Dia datang ke rumah-rumah. Nah, rumahnya tertentu karena kami mengharapkan warga kontak saya, Pak, di WA saya itu. Kemudian nanti hari Rabu malam saya teruskan ke Pak Dika dan Kamis pagi Pak Dika jalan berdasarkan alamat itu. Sistemnya udah ada dan sudah jalan 2 tahun. Jadi udah beres dan Pak Dika tidak saya bayar karena dia bisa menjual sampah-sampah itu ya itu. Tapi pergerakannya ya situ hanya sampai 16 sampai 20 rumah. Saya belum masuk ke COR tadi ya. COR nggak pernah dengar acara ini. Justru ini tantangan kami untuk mulai sudah kenal sama Pak Iwan dan Pak Madia sehingga saya bisa masuk ke sana gitu. Ke ini. Ini warga itu kita kan 480 rumah. Ya. Tapi- 480 mah baru 20 rumah. Baru 20. Berarti berapa persen itu? Ya. masih kecil sekali. Kecil sekali, 5%. Pak, saya justru butuh bantuan. 5% nggak sampai. Bayangin, Pak. 4%. Saya ngasih gratis nih dengan situasi yang dramatis. Misalnya truk sampah tidak mengangkut, ngangkut. Nggak ada yang datang, Pak. Terus saya, memang berarti saya yang salah gitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang datang gitu. Kenyataannya begitu. Nah, menurut Pak Sony apa yang menjadi masalah? Kenapa sampai nggak ada respon dari warga? Terlalu repot, Pak. Jadi saya harus mencari Terlalu cara. repot. Pengennya tuh gini loh, kayak ini Karbol udah tadi. kasih kayak cairan pel gitu. Karbol, Mungkin pel, gitu pelan. ya. Atau
saya kasih dalam bentuk langsung semprotan yang gitu. Ya. Ya, gitu. Udah langsung tulisannya BioWash gitu sama ini gitu. Kayaknya mesti begitu gitu. Nah itu Tinggal terus pakai ya. masih dipikirin belum dilaksanakan. Mungkin Kayak gitu. Biasa. mungkin ya Pak Sony harus buatin sama warga, Iya, dibuatin kayak gitu. Tapi orangnya nggak mau datang. Masalahnya begitu, Pak. bukan datang, langsung Dikasih. dibuatin. Oh, dikasih. dibuatin. Nah, baru mau orang Iya. itu kan susah bergerak tuh kan. Minimal saya happy dengan 16 lah, rata-rata 16 per minggu Terus itu ini maksudnya pertanyaan saya gini. Berarti cuma 5% nggak sampai, Pak? nggak sampai. Jadi itu sebetulnya Glow itu mencari solusi untuk sampah atau mencari produk untuk dari sampah. Mencari solusi untuk sampah. Solusi untuk sampah ya. Ya. Prosesnya itu sebetulnya gini Pak. Makanya saya ngomong dari warga untuk Warga sendiri. bumi. Ya, Nah, kenapa saya tekanan di warga? Karena warga bukan RW, bukan RT. Warga. Jadi saya harus mengencourage warga supaya ikutan gitu ya. Iya. Pertama gitu, menjadi suatu kebutuhan. Itu hanya itu yang bisa kalau mau sukses. Ya. Acara ini mau sukses harus start dari warga. Warga itu merencanakan sampai mengontrol ya warga lah. Cuman harapan saya, harapan Glow di selama ini adalah Boya pemangku pemangku kepentingan di sini itu turut Terlibat, serta turun tangan. mengendorse, Mas. Ya. Endorsement ini sangat rendah, sangat rendah yang itu dibutuhkan. Nggak mungkin kami itu mengetok pintu bapak-bapak gitu ya, Ya. ibu-ibu lah terutama itu. Pemangku kepentingan itu ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama memang dia bisa bersikap adil terhadap warganya, ada yang bersifat adil terhadap dirinya sendiri. Nah, mayoritas sekarang adil terhadap dirinya sendiri. Sehingga mau bicara yang kemaslahatan orang banyak itu mereka menghindar. Jadi jarang sekali mereka bisa. Jadi benar Bapak tadi bahwa kita swadaya saja melalui warga kepada bumi, Pak. Karena sebetulnya manusia itu kan pada dasarnya adalah khalifah. Khalifah di muka bumi. Apa sih di muka bumi? Tujuannya adalah menjaga kelestarian dan memakmurkan bumi, bukan merusak. Nah, sekarang ini karena keserakahan, merusak sehingga di Tapanuli terjadi bencana, di Sumatera Barat terjadi bencana. Itu katanya Pak Dokter tadi pagi diskusi, itu yang namanya di danau apa? Penuh dengan kayu-kayu yang dari atas turun semua. Iya. Berarti kan ada penebangan, udah ditebang. Nah ini kan, maaf ya, ini kan ngawur, serakah. Padahal tanaman itu ngikat, akar itu akan narik air, ngikat. Nah ini ditebang ya nggak ada yang ngikat, langsung turun ke bawah. Nah itu sebenarnya dari sisi ilmu ya, tapi sebetulnya kalau orang serakah, maka azabnya adalah seperti itu. Ini ada di Al-Baqarah juga ada, di beberapa surat yang lain juga ada. Ini ya. Ya. Tapi proses tadi dari sampah menjadi produk itu kan kayaknya agak lama gitu ya. Padahal sampah tiap hari datang. Ya. Saya ambil contoh gini Pak, sampah daun ya. Iya. Kalau sampah rumah tangga itu sebetulnya cuma segitu yang tadi tuh, itu segitu tuh. Tapi sampah yang banyak tiap hari adalah dedaunan. Pohon banyak sini. Nah, saya sendiri punya proyek sendiri tuh. Jadi sampah-sampah itu, sampah-sampah daun ketapang kencana, saya ngambil yang kecil. Tabang ya. Supaya nggak usah dicacah gitu. Itu dikumpulkan, kemudian saya bikin dari palet yang tingginya 1 meter gitu, jadi 1 meter kubik, masuk ke situ, 6 bulan kemudian betul-betul jadi tanah dia. Lama ya, 6 Dari bulan. tanah 6 bulan. Sama. Padahal Sama. tetap hari itu sampah. Terus Tiap tabang tetap hari itu. Dan kemudian sirkular ekonominya di mana? Kita nggak bisa dari jual itu. Itu paling satu itu kira-kira 400 kilo ya. Itu kali 3.000 lah kalau kita bisa jual. Kalau bisa jual. Nah, sirkular ekonominya saya join sama teman yang bikin perkebunan cabai di Gadok. Oh Jadi ya. saya sudah kirim ke sana 800 kilo Ya. yang saya buat di sini nih. Ditaruh untuk pembibitan. Jadi media tanam awal deh. Ya. Media tanam Berupa awal. tanah yang tadi itu Pak ya. Ada ya. Eks sampah tadi ya. Dia juga makanya sedikit kok. Oke. Sedikit. Jadi dia bisa Karena sudah jadi pupuk itu. ya. Dan itu dengan BioWash dan
saya campur sedikit dengan kotoran kambing supaya Ya. itu. Jadi dia tuh mau bekerja sama dites. Rupanya tuh ada alat tes. Ya. Alat tes untuk Alat tes kesuburan. kesuburan, ya. NPK itu bisa dites gitu. Pakai alat gitu diproses gitu. Nah, gitu. Sebetulnya ini bisa dibuat di tiap rumah-rumah kan. Kayak ini jadi itu sekarang biayanya berapa, kos berapa kan. Bisa bicarakan dengan tiap RT sama Pak RW. Ya, betul. Nanti subsidi RT berapa, masyarakat berapa. Seragam semua bagus jadinya. Ya, kan? dibuatkan manualnya. Jangan sendiri buat Manualnya. contar dan naruh di atas keluar kan seragam semua. Kalau selama ini warga nggak ada kontribusi apa-apa? Enggak. Nggak ada. Makanya Sebetulnya supaya paling- sama-sama ada saling menguntungkan, mungkin tadi yang usulannya Pak Iwan itu. Kan Cuma ini- berapa sih? Paling Ini nggak mahal itu kalau kan, bisa gitu. tuh kita satu pilot project ya, satu iya. RT lah, satu RT. Yang dulu. pesan ya. Nah, Jadi kita nggak coba pesan pakai satu, dua. ini gitu satu gitu ya. Ini dibuatnya di Bandung. Jadi kalau mau nanti bisa dipesankan gitu. Beli rame-rame gitu loh. Jadi murah ongkosnya. RT yang paling kooperatif ada berapa, Pak? RT kooperatif. 107 ya. Iya. Maksudnya itu bisa jadi pilot project dulu gitu. Mungkin ada BPM jangan RT7 dulu. Cinerewan di WA aja nggak jawab. Eh, Ayo doang. minta tolong. Nggak, Bu Pipin Ayo dulu. cor mulai cor. Bu Pipin dulu. Iya. Saya sih memang mulai ya Pak. Lalu angkanya maksud saya, Bu. Warganya itu Untuk- emang susah Pak. Kita kan share ya? berita WA seperti itu. Itu nggak ada yang jawab Pak. Jadi tapi ada yang ikut grup Pak Dika tuh ada beberapa warga kita. Jadi memang harus dibuatin gitu loh, harus buatin bahwa program dari RW sekarang kita etap RT buat sampah ini. Nah nanti kita buatin nggak apa-apa. Endorsement itu yang dibutuhkan. Dengan podcast ini nanti kan mendengar Dulu. tuh. Berapa sih Pak biayanya untuk buat itu satu? Ini 45 murah. Yang ini, Iya. ini 35.000 aslinya. Kalau yang itu yang Yang Kalau kecil. ini kita bisa dari apa namanya Tokopedia. Ini mahal. bukan maksudnya Berapa? 300. Itu termasuk pancurannya juga. Iya ya. Oh. 360 nggak salah. Nggak 360.000. Kan jadi pupuk. Nah, Iya. tapi kan kalau misalnya kita kampanye itu Yang dengan murah. harga mahal gitu, Iya. nggak jalan ya. Nggak jalan, yang murah. Pak Sony ini ditanam berapa dalam Pak? Segini. Ini. enggak, Bapak gini Segini. aja Pak Sony, Bapak buat budgetnya dulu ya kan. Kalau yang itu berapa, yang ini berapa, nanti kita lihat nih keindahannya yang mana nih. Kalau dipasang situ nggak indah kan pasti kan warga pasti protes dong. Wah ini jelek nih nggak mau. Soalnya kan. beda gini. Yang kecil ini itu langsung ditanam di tanah. Kayak gini. Berarti Ini langsung kurang- berpengaruh kurang- terhadap tanah sekitarnya. Nah. Kalau yang itu enggak, itu Ya. muncul pupuk nanti. Jadi cuma ini doang kan, ini tuh. Iya, ini Segini. aja. Itu nggak Paling mahal. gampang, nggak mahal. Langsung kita pasang-pasang di rumah-rumah orang. Paling 25.000 dengan yang lain udah bisa. Nah, kemarin kita cari sponsornya. Nah, Iya gitu. betul. Kan tadi harganya ini 15.000 ya Pak ya? Kopi Yang ini- sponsor. Oh, 35. Iya, Pak. Ya, ini 35. Kan Ya. tinggal stiker. Kalau ongkos kirim jadi 50 lah. Nah kalau 35, kalau rame-rame kan ongkos kirimnya paling satu jatuhnya 5.000-an ada. Iya, iya. Gitu. Taruhlah 40.000. Kemudian buat biowashnya, 10.000 lah jadi. jadi 50.000 dah. Nah, nanti Murah, kan? nyari satu Ini rumah kan- tangga. Ini kan ukurannya kecil, Pak. Iya. Jadi kalau agak banyak sampahnya 2 kali ini. Iya. Jadi tanamnya 2 ini. Iya. Selama itu sisa makanan dan sampah dapur, lama itu ngisinya cukup. Kita bisa Tapi bicara- kalau masuk sampah daun, dedaunan, sebentar aja udah penuh. Oh. Jadi jangan Sebaiknya sampah dipisah. Sebaiknya kalau sampah daun, caranya lain lah gitu. Ini khusus untuk Dapur. dapur. Jadi kan berarti kalau budgetnya cuma 55.000, 10 rumah cuma 550 kan. Fokus ke sini aja dulu ya. Iya, Karena Pak. ini kan sampah rumah Iya. tangga. Iya. Iya Pak, Lama nggak diangkat tuh. Iya. Tahu nah, itu. betul. Akhirnya rumah tangga di rumah-rumah itu Mungkin subur-subur. bikin momentum nih, Pak. Ya, Subur, mau nanam apa aja subur. Kalau Ini- perlu nanam cabai, kan cabai RT. mahal jadi. RT 03 yang ada anggur tuh siapa Pak? Siapa namanya? Iya, 03. Maggie Z. Pak Budi. Maggie Z anggur juga. Nah itu Pak Budi yang bikin tuh adiknya Anggur. di Bandung. Anggur Adiknya. merah. Adanya Pak Budi. Pak Budi. Jadi belakangan saya baru tahu bahwa Pak Budi itu kakak adik gitu ya. Ibu Nani, atau siapa namanya gitu. Jadi dia yang bikin gitu. Iya, iya, iya. Karena dengan bayangkan kita punya TPA di rumah kita sendiri, itu udah menyumbang bumi ini luar biasa. Iya, iya. Apa Pak nanti MBCG
ini apa TV kita akan promosikan Ya. keluarga ya. Ya. Nanti Pak RW mewajibkan nanti siapa yang tinggal masang nanti apa biayanya biar kita cari sponsor. Dan sebetulnya kalau Pemda tahu ini, bagi Pemda sebetulnya, Bapak ini kan bisa tekan Pemda Bapak satu ini kan. jadi sudah langsung kepala daerah itu langsung bisa murah Betul, sekali segitu. sekali. Iya. Bapak jadi tamu di mana-mana. Misal, Sebenarnya Pak Sony ini terus terang sudah beberapa kali oh, keliling-keliling ke warga. oh, Mungkin belum tergugah. saya baru tahu apa-apa. ini saya. Nanti kita coba lewat MPC TV juga. Iya, Kemudian, mudah-mudahan banyak. Apa dengan Pak Sony juga tetap jalan. Ya. Sama-sama kita sinergi, mudah-mudahan ini bisa jalan, Pak. Ya. Pak, Amin, dan amin. saya harapkan tidak hanya warga Puri saja, Pak. Karena melihat MPC TV, mungkin warga-warga yang lain akan tertarik. Ya betul. Ya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Jadi inspirasi, Sesuai ya. dengan tagline kita ya. Iya. Tayangan yang Inspiratif. inspiratif, Heeh. motivatif, Dan dan edukatif. Dan Bapak ini ibadahnya luar biasa. Karena ini melestarikan alam. Alhamdulillah. Ya. Itu keren Sama melestarikan ibu-ibu lain. juga. ya betul. Ibu-ibu ini Pak pendirinya Iya, iya, Pak iya. ini Oke, luar oke. biasa. Ya. Baik, sahabat MPC TV, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komennya juga ya, Ya. supaya Ya. untuk kemajuan kita sama-sama. Ya, terima kasih semuanya, Terima Pak kasih. Sony. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan baik. Amin. Pak Sony, Pak. selamat. Selamat ya Pak.